single day. I'm gonna make something. Assalamualaikum semuanya, saya mau share soal SKB Guru, kompetensi pedagogik, evaluasi, pengukuran, asesmen, dan tes. Ini hanya latihan soal. Oke, sebelumnya jangan lupa like video ini, share, komen, dan subscribe. Oke, soal nomor 1. Evaluasi merupakan proses pemberian penilaian terhadap data atau hasil yang diperoleh melalui asesmen. Evaluasi belajar baru dapat dilakukan dengan baik dan benar apabila menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran. Berikut ini adalah alat untuk mengukur hasil belajar berupa tes, yaitu titik-titik. A. Benar salah, pilihan ganda, jawaban terbatas. B. Skala rating, pilihan ganda, inventory. C. Observasi, penilaian diri, pilihan ganda. D. Wawancara, pilihan ganda, daftar cek. Jawabannya adalah A. Benar salah, pilihan ganda, jawaban terbatas. Skala rating, inventory, observasi, penilaian diri, dan wawancara dan daftar cek adalah alat non-tes. Selanjutnya, soal nomor 2. Pernyataan yang menunjukkan perbedaan antara asesmen dan evaluasi dalam pembelajaran adalah A. Asesmen adalah keputusan, sedangkan evaluasi proses pengambilan keputusan. B. Lingkup asesmen adalah individu siswa, sedangkan lingkup evaluasi adalah program pendidikan. C. Asesmen identik dengan tes, sedangkan evaluasi identik dengan non-tes. D. Asesmen bersifat kualitatif, sedangkan evaluasi bersifat kuantitatif. Jawabannya adalah B. Lingkup asesmen adalah individu siswa, sedangkan lingkup evaluasi adalah program pendidikan. Ari Kunto 2003 mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan. Evaluasi pendidikan lebih bersifat makro, meluas, dan menyeluruh. Asesmen adalah penilaian proses kemajuan dan hasil belajar siswa. Asesmen hanya menyangkut kompetensi siswa dan perbaikan program pembelajaran. Selanjutnya soal nomor 3. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satuan ukuran tertentu. Dengan demikian, pengukuran bersifat titik-titik. A. Kuantitatif. B. Kualitatif. C. Subjektif. D. Narasi. Jawabannya adalah A. Kuantitatif. Sementara itu, evaluasi adalah pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Jadi, pengambilan keputusan dalam evaluasi lebih bersifat kualitatif. Selanjutnya soal nomor 4. Di kelas Y, Pak Rama memberikan tugas untuk menyusun laporan pasca kegiatan praktikum fisika. Pak Rama membandingkan laporan praktikum yang dibuat oleh seorang peserta didik dengan standar kriteria dan menghitung total skor yang diperoleh. Perolehan skor peserta didik tersebut adalah 85. Maka, kegiatan yang dilakukan Pak Rama disebut dengan titik-titik. A. Pengamatan. B. Pengukuran. C. Tes. D. Evaluasi. Jawabannya adalah B. Pengukuran. Jika Pak Rama menilai bahwa kemampuan peserta didik tersebut sangat baik dalam menyusun laporan praktikum yang ideal, maka kegiatan tersebut merupakan evaluasi. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Penggunaan asesmen adalah alternatif dalam penilaian hasil belajar siswa disebabkan adanya pendapat dari para ahli bahwa tes tertulis titik-titik. A. Lebih banyak ditulis dalam bentuk objektif. B. Tidak ditulis oleh guru yang mengajar. C. Hanya cocok untuk mengukur ranah kognitif. D. Lebih bersifat bottom up.
Jawabannya adalah C. Hanya cocok untuk mengukur ranah kognitif. Karena tes tertulis kurang tepat untuk mengukur ranah afektif dan psikomotor. Selanjutnya soal nomor 6. Langkah pertama yang harus dilakukan guru pada saat menyusun tugas dalam rangka asesmen hasil belajar adalah titik-titik. A. Menentukan tugas yang akan dinilai. B. Menentukan skala yang akan digunakan. C. Melakukan uji coba. D. Mengidentifikasi kemampuan peserta didik. Jawabannya adalah D. Mengidentifikasi kemampuan peserta didik. Asesmen merupakan sarana yang secara kronologis membantu guru dalam memonitor peserta didik. Asesmen tidak hanya dapat menilai hasil dan proses belajar peserta didik, akan tetapi juga kemajuan belajarnya. Langkah A paling awal adalah identifikasi kemampuan yang akan diakses. Selanjutnya soal nomor 7. Bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan meliputi hal-hal berikut ini, kecuali titik-titik. A. Portofolio. B. Penugasan. C. Tes tertulis. D. Psikometri. Jawabannya adalah D. Psikometri. Bentuk ujian oleh satuan pendidikan meliputi portofolio, penugasan, tes tertulis, dan atau bentuk kegiatan lain yang diterapkan satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan standar nasional pendidikan. Selanjutnya soal nomor 8. Hasil karya siswa yang dapat dimasukkan ke folder portofolio adalah yang telah melalui proses seleksi sesuai dengan titik-titik. A. Kriteria tertentu. B. Kebijakan guru. C. Keinginan siswa. D. Kebijakan sekolah. Jawabannya adalah A. Kriteria tertentu. Dalam pengumpulan hasil karya harus disesuaikan dengan kriteria tertentu atau yang telah ditetapkan. Selanjutnya soal nomor 9. UN merupakan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Berikut ini yang bukan dasar pelaksanaan UN adalah titik-titik. A. Pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan. B. Pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. D. Memperoleh pengakuan atas prestasi belajar. D. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jawabannya adalah C. Memperoleh pengakuan atas prestasi belajar. Karena memperoleh pengakuan atas prestasi belajar merupakan dasar pelaksanaan USBN, bukan UN. Selanjutnya soal nomor 10. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa tes merupakan alat ukur untuk memperoleh informasi tentang titik-titik. A. Hasil belajar siswa. B. Kinerja guru. C. Mutu pendidikan. D. Kemajuan sekolah. Jawabannya adalah A. Hasil belajar siswa. Sejauh ini tes merupakan alat evaluasi yang umum digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya soal nomor 11. Berikut ini adalah kelemahan-kelemahan dari tes dalam bentuk objektif, kecuali titik-titik. A. Mudah melakukan koreksi. B. Cenderung untuk mengukur tingkat kognitif rendah. C. Sulit dalam menyusun butir soal. D. Tidak dapat digunakan untuk menggali ide. Jawabannya adalah A. Mudah melakukan koreksi. Karena opsi A adalah kelebihan tes objektif, bukan kelemahan. Kelemahan dari tes objektif lainnya adalah pertama, dengan tes objektif terbuka kemungkinan bagi testi untuk bermain spekulasi, tebak-teka, adu untung dalam memberikan jawaban soal. 2. Cara memberikan jawaban soal pada tes objektif di mana dipergunakan simbol-simbol huruf yang sifatnya seragam seperti A, B, C, D, dan sebagainya. Ini memungkinkan peluang bagi testi untuk saling bekerja sama.
Oke, soal nomor 12. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan butir soal tes objektif, kecuali titik-titik. A. Hindari petunjuk ke arah jawaban yang benar. B. Hindari pengulangan kata pada pokok soal. C. Satu soal hanya ada satu jawaban yang benar. D. Satu soal hanya ada satu alternatif jawaban. Jawabannya adalah D. Satu soal hanya ada satu alternatif jawaban. Karena seharusnya satu soal harus ada beberapa alternatif jawaban. Hal lainnya yang harus diperhatikan dalam penulisan butir soal yaitu pertama, pilihan jawaban soal pilihan ganda harus sejenis. 2. Soal harus sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan. 3. Pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut. Dan pilihan jawaban berbentuk angka yang menunjukkan waktu harus disusun secara kronologis. Selanjutnya soal nomor 13. Seorang guru ingin mengetahui sikap atau reaksi peserta didik terhadap peristiwa tsunami di Aceh yang diputar dari VCD. Cara penilaian yang paling tepat untuk mengukur reaksi atau emosi peserta didik tersebut adalah titik-titik. A. Pengamatan langsung. B. Wawancara. C. Angket. D. Kuesioner. Jawabannya adalah A. Pengamatan langsung. Karena dengan pengamatan langsung akan terlihat reaksi atau emosi peserta didik yang sebenarnya. Oke, sampai di sini sharing dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, silahkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.